Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya berharap saya menjumpai Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan baik, ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, di dalam setiap kerja dan karya kita, dalam tanggung jawab kita, di dalam pekerjaan kita, usaha dan pelayanan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Putra Tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami dapat menjumpai hari Tuhan yang baru, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa semuanya itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk satu hari lagi kesempatan bagi kami untuk kami dapat mengisi hari Tuhan dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, juga di dalam pelayanan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari dua bacaan ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9, lalu yang kedua dari Lukas 1 ayat 68. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9. Berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel. Lukas 1 ayat 68, Sakaria berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Renungan kita hari ini diberi judul Allah melawat dan membawa kelepasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan hari ini adalah merupakan sebuah pujian Sakaria yang menyatakan keindahan yang akan terjadi dalam hidup manusia saat Tuhan Yesus datang dan lahir ke dunia. Allah menyatakan hal ini dalam nubuat tentang karya keselamatan atas manusia. Nubuat yang menyatakan kelepasan bagi umatnya, terlepas dari musuh-musuh, bebas beribadah tanpa rasa takut, pengertian akan keselamatan dan pengampunan dosa, rahmat dan belas kasihan Allah. Semua itu akan terjadi ketika Allah melawat umatnya melalui kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Allah melawat umatnya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Lawatan Allah itu bagaikan surya pagi yang muncul setelah kegelapan malam, membuka lembaran dan babak baru dalam hidup manusia. Kegelapan malam dengan segala ketidakpastiannya segera sirna dengan datangnya cahaya matahari pagi. Semua siap menjalani hari baru dengan segala dinamikanya. Gambaran sang surya pagi menggambarkan kehadiran Tuhan Allah melalui putranya yaitu Yesus Kristus.
Dialah yang akan membawa segala keceriaan hidup seperti pernyataan Sakaria dalam nubuatnya. Sakaria memuliakan Tuhan. Pujian Sakaria dialaskan pada dua hal. Yang pertama, karena Allah adalah Allah yang melawat. Dan yang kedua adalah karena Allah adalah Allah yang membawa kelepasan. Allah melawat umatnya berarti lebih dari sekedar mendatangi, lebih dari sekedar berkunjung, atau lebih dari sekedar melihat umatnya. Allah mau memastikan apakah umatnya dalam keadaan baik, ataukah sebaliknya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan ketika Allah mendapati umatnya tidak baik-baik saja, tentunya ia tidak akan tinggal diam. Dalam lawatannya, Allah tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Yang terbaik yang harus ia lakukan demi kebaikan umatnya. Lalu yang kedua, Allah adalah Allah yang membawa kelepasan. Allah yang melepaskan. Allah yang membebaskan. Allah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain. Allah yang melepaskan, Allah yang membebaskan umat manusia dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yaitu perbuatan dosa. Lalu mengapa? Apa alasannya Allah melawat umatnya? Yang pertama adalah lawatan Allah menyelamatkan umatnya adalah memang merupakan rencana Allah sejak awal. Oleh karena kesetiaannya terhadap perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang Israel. Lalu yang kedua, lawatan itu berkembang luas, tidak lagi menjadi milik satu bangsa saja, tetapi sudah melampaui batasan bangsa, yaitu semua umat manusia. Karena yang dijanjikannya adalah pengampunan dosa, kelepasan dari naungan maut, dari perbudakan maut, dan anugerah untuk menikmati damai sejahteranya. Demikian juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus Kristus sungguh bagaikan kehadiran Sang Surya pagi. Sinarnya akan membuang segala kegelapan hidup dengan segala kepahitannya. Cahaya itu menggantinya dengan kehidupan baru dalam Kristus Tuhan kita. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kehidupan yang penuh rahmat dan belas kasihan Allah yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus menjamah Sakaria, membakar hatinya, Sakaria segera meresponnya dengan ungkapan pujian untuk memuliakan Allah yang besar. Pujian kepada Allah karena Allah telah melawat umatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Pada saat firman Tuhan disampaikan kepada kita, apakah kita juga seperti Sakaria, berkobar-kobar dan ingin cepat merespon firman Tuhan? Ketika mengalami kehilangan harapan karena pergumulan yang berat, firman Allah menghibur kita bahwa Allah melawat umatnya. Allah melawat kita. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi teman, menjadi sahabat yang sedia mendengar dan menguatkan kita. Ia ingin agar kita tetap berpengharapan dan tabah melangkah menjalani hidup dalam menghadapi pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap kuat dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah melawat, Allah membebaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, Bapa yang setia mengasihi kami bersyukur Bapa atas lawatan firman-Mu yang boleh terjadi pada pagi hari ini bagi kami semua.
Kiranya sungguh firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu yang menghidupkan kami, menyemangatkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya lah bahwa kami tidak bisa hidup di dalam kekuatan kami sendiri jika tidak Tuhan ada di tengah-tengah kami. Jika bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, jika bukan Tuhan yang menjaga dan memeliharakan kami, sungguh kami tidak mampu ya Bapa. Terima kasih Bapa karena kami memiliki Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih-Mu yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami untuk menjalani setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam segala tanggung jawab kami, biarlah firman-Mu akan menjadi pegangan bagi kami semua. Bapa di surga, teringat kami akan saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kiranya Tuhan yang akan mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka, melawat mereka, menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan pengharapan kepada mereka, bahwa Engkaulah Allah yang memegang kehidupan mereka. Biarlah sukacita juga mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka ada di dalam kelemahan tubuh. Saudara-saudara kami yang ada di dalam persoalan beban hidup yang berat Tuhan, persoalan ekonomi, apapun yang menjadi pergumulan kami semua Tuhan, kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami, Engkau akan memberikan kebebasan dan kelepasan kepada kami, sehingga benar Tuhan di dalam iman dan pengharapan kami sungguh dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam pertolongan kasih Allah, di dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, di dalam setiap karya dan kerja kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.